orang yang tidak menjalankan aturan Allah dalam kehidupan mereka. Karena mereka menolak, karena tidak setuju. Faulaika humul kafirun. Penolakan dan ketidaksetujuan mereka menghapus dan membatalkan iman mereka. Percaya kepada Al-Quran, menolak diatur dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau dia tidak menolak, tapi dia juga tidak menolak yang lain. Bahkan dia mengatakan boleh memilih hakim-hakim, jaksa, pengacara yang mereka menerapkan tidak aturan Allah dalam menghukum kesalahan manusia. Meskipun niatnya menegakkan keadilan, tapi yang dipakainya hukum yang bertentangan dengan yang sudah Allah tetapkan. Ini yang Allah maksud. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, meskipun niatnya menegakkan hukum, meskipun tempatnya di pengadilan, faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman, menzolimi orang yang dihukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mukminin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat yang baru kita bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 2 dan dalam surah Jum'ah juga ayat 2. Dalam dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan ini mungkin menjadi pemahaman baru bagi kita. Boleh jadi selama ini kita belum paham atau salah paham. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup tidak berpedoman kepada agama adalah masyarakat yang hidup dalam kegelapan. Kitabun, Al-Quran ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa manusia, masyarakat yang acuan dalam kehidupannya, termasuk dalam bernegara, dalam berinteraksi, dalam beraktivitas, yang tidak mengacu, yang tidak berpedoman kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, panduan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu sebenarnya hidup dalam kesesatan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus rasul kepada bangsa yang ummi. Yatslu alaihim, di mana rasul membacakan kepada mereka
ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mencerdaskan mereka dengan kitab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum itu ada, sebelum Rasul datang, mereka hidup dalam kesesatan yang sudah sangat jauh. Jadi pemahaman yang bisa kita ambil jemaah yang Allah muliakan, bahwa masyarakat yang hidup tidak berpedoman kepada agama, jauh dari tuntunan agama, mencampakkan atau mengabaikan atau menolak tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya pengertian masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah itu bukanlah masyarakat yang mereka tidak percaya Tuhan. Karena memang terbukti kaum jahiliyah, masyarakat jahiliyah di zaman Arab sebelum Nabi lahir, mereka percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Al-Ahzab 33, mereka menjawab Allah. Jadi bangsa jahiliyah, kaum Quraisy sebelum Nabi lahir dan sampai Nabi diutus menjadi Rasul, mereka sudah percaya kepada Allah. Tapi kenapa Allah sebutkan mereka itu jahiliyah? Karena bangsa jahiliyah adalah bangsa yang mereka meski percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, dan mereka punya agama, tapi menolak diatur oleh Tuhan. Kitabun anzalnahu ilaika, maka kitab ini, wahyu ini, Al-Quran ini, dan engkau wahai Muhammad, kami utus ke tengah-tengah manusia adalah membawa misi penyelamatan, mengeluarkan manusia yang sedang berada dalam kegelapan, yang hidup dalam kesesatan, keluarkan mereka, selamatkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan, ila nur, menuju kehidupan yang punya acuan yang jelas, arah yang pasti, kehidupan yang bercahaya. Cuma-cuma yang Allah muliakan, jadi kalau pengertian bangsa jahiliyah adalah bangsa yang hidup tidak menjadikan agama sebagai acuan meskipun beragama, tidak mau diatur oleh Tuhan meskipun percaya kepada Tuhan, maka menerapkan aturan agama, mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai agama, menegakkan syariat agama, sesungguhnya itu adalah upaya penyelamatan agar mereka keluar dari kegelapan. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, sebenarnya kita baru sadar, kita baru mengerti kita ini jahiliyah atau tidak ketika menjadikan Al-Quran sebagai acuannya. Dahulu orang Quraisy, mereka juga tidak merasa jahiliyah. Mereka menolak dikatakan tersesat. Kenapa? Karena memang ketika itu kehidupan mereka itu sebenarnya sudah berada dalam kehidupan yang sangat baik. Di zaman jahiliyah, orang Arab itu wawasan mereka luas. Jadi kalau ada yang membayangkan orang jahiliyah primitif, terbelakang, itu gagal paham. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang Arab di zaman jahiliyah, mereka terbiasa pergi ke luar negeri 2 kali dalam setahun. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Tradisi orang Quraisy di zaman jahiliyah, pergi melakukan perjalanan ke luar negeri musim dingin dan musim panas. Kemana mereka pergi? Ke Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, dahulu bernama Syam. Ke Persia, Iran dan negeri sekitarnya. Ke Romawi, Italia, Turki, yang dahulu bernama Konstantin. Ke Yaman, ke Habasyah yang sekarang bernama Sudan atau Ethiopia.
Wawasan mereka nggak mungkin primitif, sempit, karena mereka sering pergi ke luar negeri. Dari segi kehidupan, mereka makmur dan sejahtera. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur, kemakmuran, kesejahteraan, kesibukan, bisnis, ekspor impor ke luar negeri telah membuat kalian lalai. Artinya jemaah yang Allah muliakan tidak akan bisa dideteksi, dianalisa sebuah masyarakat termasuk kita hari ini jahiliyah atau tidak, kalau acuan dan tolak ukurnya bukan Al-Quran. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, sebagai contoh ringan masyarakat jahiliyah itu yang mereka terapkan berbeda dengan yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala umpamanya dalam Al-Quran menyebutkan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina, innahu kana fahisyah, dia perbuatan menjijikkan. Maka oleh masyarakat jahiliyah zina dilegalkan. Ada tempat-tempat yang memang ada izin untuk melakukan perbuatan zina dan ditarik pajak untuk income pemasukan negaranya. Contoh masyarakat jahiliyah yang Allah larang, yang Allah kata menjijikkan, justru mereka bela. Profesi sebagai pelacur itu dianggap pekerjaan legal. Masyarakat jahiliyah dahulu dan sekarang sama cara pandangnya. Zina itu pekerjaan yang mesti kita apresiasi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wa dharum ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Riba itu akan menghancurkan ekonomimu. Begitu kata Allah, begitu kata agama. Masyarakat jahiliyah justru pondasi ekonominya riba. Kita lihat bisnis nggak bisa dilepaskan dari riba. Bank-bank konvensional seolah-olah tanpa itu nggak mungkin bisa maju, nggak mungkin bisa berkembang. Berbeda dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang riba, mereka justru mengizinkan meskipun memperhalus bahasanya. Bunganya 10%, bunganya 5%. Coba kalau terus terang sebuah bank mengatakan pinjaman ini ribanya 10%, enggak ada yang mau. Tapi diperhalus bunganya. Kenapa tidak terus terang ribanya 1%, ribanya 5%? Kalau begitu baru kita tahu itu aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya Allah muliakan, jadi masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak berpedoman kepada ketentuan agama dan syariat agamanya. Dan kalau agama kita yaitu syariat Islam. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, jadi perjuangan kita hari ini bukan sekedar bagaimana menjalankan Islam, sholat, puasa, lalu kita juga memeriahkan, mensemarakkan ibadah haji, ada perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar itu. Perjuangan kita yang sesungguhnya dan tujuan kita ada di dunia ini adalah memperjuangkan bagaimana kita selama hidup di dunia ini, hidup kita ini memang berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan bernegara, semangat untuk merdeka bagi orang beriman sesungguhnya, agar dengan negara, agar setelah mereka bebas menjalankan aturan agama dengan lembaga negara. Karena memang ada aturan agama yang tidak mungkin berjalan, nggak boleh dijalankan kalau tidak dengan negara, seperti hukum, pidana, dan perdata. Namun jemaah-jemaah yang Allah muliakan, perjuangan untuk bagaimana negeri yang merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini bisa diwarnai, bisa dituntun dengan agama yang kita yakini. Sejak merdeka sampai hari ini,
Meskipun di antara tujuan kita ingin merdeka, ingin bebas beragama, sepertinya belum bisa berjalan. Dan bahkan yang lebih memprihatinkan, semangat dan perjuangan bagaimana di negara ini kita bisa menjalankan aturan positif berdasarkan agama, semakin hari semakin meredup. Perjuangan sudah mulai sedikit demi sedikit memudar. Kenapa? Di antara penyebabnya yang pertama, karena adanya penolakan, penentangan dari orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran. Orang-orang kafir memang sejak awal kemerdekaan tidak setuju. Meskipun mereka tidak setuju tanpa argumen. Hanya pokoknya tidak setuju. Dan ini wajar. Orang yang tidak beriman tidak setuju menjalankan ketentuan yang memang dia tidak beriman. Secara logika itu wajar. Tapi ketika mereka juga tidak setuju syariat Islam khusus untuk umat Islam, mereka juga menentang. Sebenarnya tidak lagi rasional dan cenderung memaksakan kehendak. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah mengingatkan, "Wahkum bainahum bima anzalallah." Hukumlah, jalankanlah ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Untuk menjalankan apa yang kamu yakini, enggak perlu mengindahkan keberatan orang yang memang tidak meyakininya. Kesalahan fatal umat Islam dahulu, dia menghapuskan piagam Jakarta karena keberatan orang yang tidak beriman. Namun yang paling parah jemaah-jemaah yang Allah mulakan yang kedua, syariat Islam, ketentuan agama enggak bisa dijadikan hukum positif dengan cara-cara konstitusional. Bukan dengan cara-cara tidak konstitusional. Dengan memperjuangkannya, mensosialisasikannya, menyepakatinya, memusyawarahkannya. Tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena penolakan tidak hanya dari kalangan yang tidak beriman. Orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran juga menolak. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber ketentuan dan hukum. Kenapa bisa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena banyak yang tidak mengerti. Banyak yang belum tahu. Dan hampir 70, bahkan mungkin 80% orang yang mengaku beriman tidak tahu. Terutama pejabat, aparat. Tidak mengerti. Meskipun mereka mengaku muslim, tapi mereka keberatan dan tidak setuju dan menolak. Kalau ajaran agamanya dijadikan sebagai sumber hukum. Kenapa? Jemaah Jumat yang Allah muliakan, banyak yang memahami bahwa berislam itu hanya sholat, puasa, zakat dan haji. Ada yang meyakini bahwa kita boleh memilih mau pakai atau tidak. Kalau sholat wajib mereka percaya, kalau haji wajib mereka terima. Tapi menjalankan hukum Allah, banyak yang memahami tidak wajib dan boleh memilih. Maka ini yang perlu kita jelaskan. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 49. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang mukmin, taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri atau pemimpin yang menjalankan agama. Kalau ada persoalan, farudduhu ilallah war rasul, selesaikan menurut aturan Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, kalau memang kamu beriman. Dalam ayat berikutnya An-Nisa 60, alam taro ilal ladzina yaz'umuna, tidakkah engkau lihat orang yang merasa mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, yuriduna ayyataha kamu ila taghut, tapi mereka berkeyakinan boleh memakai hukum selain hukum Al-Quran. Dalam yang sama ayat 65 Allah menegaskan fala wa rabbik, demi Tuhanmu, demi Allah, la yu'minun, enggak sah iman seseorang hatta yuhakimuka fima syajara bainahum,
kecuali kalau dalam setiap persoalan mereka menjadikan engkau wahai Muhammad dan agama yang kamu bawa sebagai sumber hukum. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, jadi perintah menjalankan aturan Allah dalam kehidupan ini ada dua tujuan. Pertama, bukti kita beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, kalau memang kita ingin semua aktivitas kita ini bernilai amal dan ibadah, setiap yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan kepada agama, maka dia mungkin membawa kebaikan dan keuntungan di dunia, tapi yang pasti di akhirat tidak ada nilai pahalanya. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, masyarakat jahiliyah biasanya memang mereka menolak dan tidak setuju. Meskipun tujuannya diajak mengikuti aturan Allah agar mereka keluar dari kegelapan, selamat dari kesesatan. Dan yang ketiga, di antara orang yang menolak untuk diterapkannya agama sebagai acuan, orang kafir, orang beriman yang tidak paham. Dan yang ketiga, memang ada spesifik makhluk yang mereka mengaku beriman tapi sangat membenci kalau agama dijadikan sebagai acuan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Kalau ada orang yang mengaku beriman, diajak mari kita berjuang bersama-sama mensosialisasikan secara legal dan konstitusional agar hidup kita ini berkah. Kita jalankan agama sebagai acuan. Ra'aital munafiqin, engkau akan lihat orang munafik yasudduna anka sududa, yang paling keras menentang dan tidak setuju. Maka bazar-bazar yang sering mencerca syariat Islam, yang tidak setuju dengan penerapan syariat Islam, meskipun mengaku Islam, sesungguhnya mereka, topeng mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang munafik, mereka tidak setuju. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Kami turunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya untuk orang Yahudi. Dan orang Yahudi mendapat perintah dari Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Jadikan Taurat sebagai hukum di antara kamu. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang dia menolak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, mereka statusnya kafir. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Orang Nasrani juga diberi kitab namanya Injil. Dan Allah juga perintahkan wa anihkum wal yahkum ahlul Injil. Hendaklah yang punya Injil menjadikan Injil sebagai acuan dalam kehidupan mereka. Ujungnya wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul fasikun. Dan dalam yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia pelaku kezaliman. Wa anzalna ilaika, dan untuk engkau wahai Muhammad dan juga untuk umat Islam, anzalna ilaikal kitab, juga kami beri kitab itu Al-Qur'an. Fahkum bainahum, maka jadikan Al-Qur'an sebagai hukum dalam kehidupan di antara kamu orang beriman. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu hiraukan, jangan kamu ikuti kemauan orang yang tidak beriman untuk menjalankan Al-Quran yang kamu imani. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, dari ayat yang tadi kita bacakan Al-Maidah ayat 45, 46, 47 dan 48, para ulama menjelaskan
orang yang tidak menjalankan aturan Allah dalam kehidupan mereka. Karena mereka menolak, karena tidak setuju. Faulaika humul kafirun. Penolakan dan ketidaksetujuan mereka menghapus dan membatalkan iman mereka. Percaya kepada Al-Quran, menolak diatur dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau dia tidak menolak, tapi dia juga tidak menolak yang lain. Bahkan dia mengatakan boleh memilih hakim-hakim, jaksa, pengacara yang mereka menerapkan tidak aturan Allah dalam menghukum kesalahan manusia. Meskipun niatnya menegakkan keadilan, tapi yang dipakainya hukum yang bertentangan dengan yang sudah Allah tetapkan. Ini yang Allah maksud. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, meskipun niatnya menegakkan hukum, meskipun tempatnya di pengadilan, faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman, menzolimi orang yang dihukumnya. Dan yang ketiga, orang yang tidak menerapkan dalam kehidupannya aturan Allah, faulaika humul fasikun. Maka ketika hidupnya persoalannya tidak diselesaikan dengan aturan Allah, dia telah fasik atau melakukan pembangkangan seperti orang yang tidak menjalankan sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.